Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Hapukrewi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. So stay tuned. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Secara umum, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Dengan demikian, pengertian sistem komputer merujuk pada elemen-elemen yang terkait satu sama lain untuk menjalankan suatu aktivitas atau program yang menggunakan komputer. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peralatan masukan teks. Peralatan masukan teks adalah alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang kemudian diolah menjadi informasi. Perangkat ini biasanya dikendalikan langsung oleh pengguna. Berdasarkan cara kerjanya, perangkat input dibagi menjadi dua. Yang pertama, input langsung. Data masuk langsung ke komputer, lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, input tidak langsung. Data harus melalui proses tambahan seperti diketik, sehingga lebih berisiko terjadi kesalahan. Contohnya ada pada keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, mikrofon, scanner, dan juga webcam. Yang ketiga ada pada peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan kursor, menentukan posisi, serta memilih atau memanipulasi objek di layar komputer. Fungsinya untuk menunjuk atau pointing, kedua memilih, selecting, dan yang ketiga memindahkan. Contoh perangkat ada mouse, touchpad, touchscreen, trackball, joystick, dan light pen. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada pada direct pointing device, yaitu langsung menyentuh layar, misalnya touchscreen. Dan yang kedua adalah indirect pointing device, menggunakan alat perantara, misalnya mouse. Yang keempat ada pada peralatan output. Peralatan output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Contoh dari perangkat output ada monitor, speaker, printer, amplifier, dan proyektor. Monitor berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer berupa tulisan maupun gambar. Proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Dan yang terakhir ada pada speaker, berfungsi untuk mengeluarkan audio atau suara atau juga bunyi. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai percetakan. Percetakan atau printing termasuk perangkat output yang berfungsi untuk menghasilkan informasi dari komputer ke bentuk fisik atau hard copy, seperti teks atau gambar di atas kertas. Fungsi dari percetakan sendiri yaitu menyajikan hasil proses komputer dalam bentuk nyata, memudahkan dokumentasi dan arsip, dan memberikan umpan balik visual yang dapat disimpan. Contoh dari perangkat percetakan ada printer dan juga plotter. Jenis printer ada dua. Yang pertama ada impact printer, mencetak dengan tekanan. Contoh seperti DOT matrix. Dan yang kedua ada non-impact printer, tanpa tekanan. Contohnya seperti inkjet dan juga laser. Selanjutnya ada pada memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel, berada di dalam Central Processor Unit atau CPU. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan
data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Selanjutnya, format penyimpanan data adalah cara disimpan, diatur, dan direpresentasikan dalam media penyimpanan agar dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Data di komputer disimpan dalam bentuk biner, 0 dan 1, lalu diatur dalam format tertentu agar mudah digunakan oleh sistem maupun pengguna. Jenis format penyimpanan, teks misalnya seperti TXT dan docs, gambar, JPG dan PNG, audio MP3, video MP4, data atau program ada pada PDF atau Excel. Fungsi yang pertama memudahkan pengolahan dan pembacaan data, yang kedua menentukan cara data dibuka oleh aplikasi, dan yang terakhir menjaga struktur dan jenis data tetap sesuai pada tempatnya. Dan yang terakhir ada pada kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor adalah ukuran seberapa cepat CPU dalam menjalankan perintah atau mengolah data. Kecepatan ini biasanya dinyatakan dalam hertz seperti megahertz atau gigahertz. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin banyak intrusi yang bisa diproses dalam 1 detik, sehingga kinerja komputer menjadi sangat cepat. Faktor yang mempengaruhi ada pada clock speed atau frekuensi, jumlah core atau inti prosesor, change, dan juga arsitektur prosesor. Fungsinya yaitu mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan performa saat menjalankan aplikasi. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.